tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah amma ba'du. Hadratul Afadil, para alim, para ulama, para ustadz, para imam masjid, imam musola, para tokoh agama, para pegawai syara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang saya muliakan dan saya ta'zimi. Kepada Akhinal Karim Fillah, Bapak Kasih Haji, Bapak Darmawi, alhamdulillah bisa hadir membersamai kita, yang saya hormati. Kepada Bapak Kades yang kami muliakan, semoga beliau ini senantiasa mencintai masyarakatnya dan dicintai oleh masyarakatnya, amin. Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muta'alimin, muta'alimat, sholihin wa sholihat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak. Betul atau betul? Salah satu nikmat anugerah Allah yang diberikan kepada kita, bahwa malam hari ini kita bisa kumpulnya jadi satu dalam rangka ngajinya memperingati Isra Mi'raj Nabi. Mudah-mudahan ini menjadikan kita orang-orang yang memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma Allahumma. Kita harus bersyukur Bapak Ibu, hari ini Allah takdirkan kita ketemu di masjid yang luar biasa megah. Saya kayaknya baru sekarang ini masjidnya luas bersih kayak gini. Nama masjidnya Istiqbalin. Ini kalau bahasa Arab ini berasal dari kata istiqbal, artinya menyambut dengan baik. Gitu ya? Sini, memang kayak gitu kan niatnya. Jadi istiqbalin itu artinya orang-orang yang menyambut dengan baik. Artinya apa? Yang bikin masjid, yang bikin nama ini akan menyambut para jamaah-jamaah biar kerasan, biar nyaman di masjid ini. Alhamdulillah. Makanya ini sudah kayak luar biasa. Ini kalau di Madinah tinggal kasih payung aja, tinggal kasih payung-payung di kanan kiri udah kayak Madinah betulan ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin bagus, amin Allahumma. Jamaahnya semakin ramai, amin Allahumma. Bu, ini kalau hari hujan seperti ini, kita sudah mandi, sudah sholat isya, kemudian ada kipas-kipas dingin-dingin kayak gini, ini enaknya ngapain, Bu? Enaknya ngaji gitu loh, Bapak tidur itu. Enaknya ngaji lah, kita udah semangat gitu. Iya, jangan tidur terus. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah di tempat yang baik, dengan niat yang baik, betul? Dengan tujuan yang baik, dalam acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan kita ini benar-benar dicatat sebagai amalan sholihan makbulan indallah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini senantiasa memperoleh barakah dari Allah.
Mudah-mudahan berkah keluarganya, amin. Berkah anak cucunya, berkah pekerjaannya, berkah rizkinya, semangat ngaji mudah-mudahan tambah baik akhlaknya, tambah kuat iman Islamnya, tambah semangat ibadahnya, dikabulkan seluruh permintaannya, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya muliakan, pokoknya kita tuh harus senang-senang saja ya. Hari ini dalam rangka kita tidak boleh sedih karena ini adalah malam yang sangat luar biasa bersejarah. Kita memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, para ulama itu membagi nikmat itu ada dua macam. Ada yang disebut nikmat Allah yang namanya daf'ul bala. Ada yang kedua dinamakan jalbul manfaat. Ini dua-duanya harus kita syukuri. Dua-duanya ini nikmat besar. Apa itu yang dinamakan nikmat Allah yang berupa daf'ul bala? Amin. Contohnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan menghindarkan kita dari musibah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah datang ke masjid ini naik sepeda motor, bannya nggak kempes. Ini nikmat apa nikmat? Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya daf'ul bala, dihindarkan dari musibah. Tadi mungkin dari rumah ke sini ada jalan yang berlubang, kita pakai motor lewat jalan berlubang itu dan kita tidak jatuh, itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Kita hidup di Muara Tebo, di Kabupaten Tebo yang jauh dari banjir bandang sebagaimana kita ketahui di medsos itu. Kita jauh dari tanah longsor, kita jauh dari angin puting beliung. Ini menunjukkan Allah masih nikmat berupa daf'ul bala. Kita dihindarkan dari musibah-musibah. Alhamdulillah. Mungkin kita pas pergi kemana jauh pakai mobil sekeluarga, terus ada orang bilang gini, Pak, kalau lewat sini hati-hati ya, ini jalannya tuh rawan, banyak penodongan misalnya gitu, banyak perampokan. Karena memang ini satu-satunya jalan, Bapak lewat aja ke situ. Dan ternyata tidak ditodong, dengan perampoknya juga nggak ketemu. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nikmat daf'ul bala. Yang kedua, nikmat jalbul manfaat, yaitu nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita berupa manfaat-manfaat atau kesenangan-kesenangan yang bisa kita rasakan. Seperti hari ini kita bisa kumpul di sini dengan badan sehat, dengan anak-anak yang solih-solihah, dengan keluarga yang senantiasa tentram. Ini semuanya nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambahi nikmat, alhamdulillah. Salat badan bisa nggak? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.
lihat wajah-wajah bapak ibu ini dari sini ya, di sini wajah-wajah bapak semuanya, ibu-ibu yang di belakang sampai ke sana yang di teras-teras itu, ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Serius, saya teringat satu riwayat begini Pak. Rasulullah menyampaikan, Innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala thamanin khisalin. Sesungguhnya Allah yang maha luhur, Allah yang maha tinggi, itu menciptakan anak keturunan Adam menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahli jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Saya sebutin satu aja. Kata Rasulullah, apa calon-calon penghuni surga? Rasulullah menyampaikan, wajhun malihun, wajah yang sumeh. Bahasa Indonesia. Wajah yang sumeh apa ya? Sumeh apa? Tahu dong? Berseri-seri ya. Iya. Maaf tadi sumeh itu bahasa Prancis. Ciri-ciri yang akan masuk surga itu Bapak Ibu Pak Imam, wajahnya berseri-seri. Ini saya lihat kayak gini itu, Masya Allah ibu-ibunya berseri-seri semuanya. Alhamdulillah. Cuman saya tuh kadang-kadang ragu gitu Pak, ibu-ibu wajahnya berseri-seri ini, Bu, ini wajahnya berseri-seri itu karena senang ngaji atau karena banyak rantang-rantang di situ? Dua-duanya ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa Ibu Bapak? Kita harus banyak bersyukur bahwa semua yang ditakdirkan Allah itu pasti baik ke kita. Mungkin dalam hati bapak-bapak, mana maksudnya itu kok hujan ya gitu. Ini adalah takdir dari Allah yang ini pasti baik untuk kita. Apapun yang terjadi kepada kita pasti baik menurut kita. Walaupun kadang-kadang kita yang bodoh itu menganggap, wah ini kok jadi susah kan gitu ya. Ini saya kok jadi berantakan kayak gitu. Enggak. Allah nggak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Setuju? La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Allah nggak mungkin membebani hambanya di luar kemampuannya itu. Semua yang terjadi kepada kita, kita hanya mengatakan alhamdulillah. Bapak Ibu, Nabi Muhammad yang kita peringati malam ini, itu kalau beliau menyukai sesuatu, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Tapi kalau Nabi menjumpai sesuatu yang beliau nggak suka, Nabi mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Jadi semuanya Nabi itu tak pernah ngeluh. Nabi itu senang, sedih, sedang kayak apapun beliau senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bahkan Rasulullah menyampaikan afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi sekali lagi apapun yang terjadi pada kita, hujan, kemarau dan sebagainya, itu terbaik bagi kita. Saya punya cerita mau dengar Ibu? Ini cerita kisah nyata. Dulu tuh ada tukang becak. Tukang becak tahu ya tukang becak ya? Tukang becaknya itu tukang becak sepeda itu Pak, belum bentor. Kan ada sekarang tuh banyak yang bentor ya, pakai motor. Dia tukang becak ini ngayu becak. Bahasa kasarnya tuh gini Ibu, dia itu seharian. Kalau pas rame banget dapatnya 100.000. Kalau sedang sepi bisa 40.000, bisa 60.000. Tapi dia capek banget tuh. Gitu. Kemudian pas hari Kamis, istrinya bilang gini, Pak, tadi Sari anak kita itu dia telepon. Sari itu sedang kuliah di luar kota. Katanya Senin besok itu Sari harus ujian tengah semester dan itu harus bayar uang 1.500.000. Kalau hari Senin nggak dapat uang, nggak bayar 1.500.000, maka Sari tidak boleh ikut ujian tengah semester. Bapaknya itu gemeter Pak. Ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 3 kali naik becak.
Kalau rame dapatnya berapa? 300 cuma. Butuhnya berapa? 1.500.000. Akhirnya bapaknya mikir, saking mikirnya tubuhnya itu ngedrop dan dia malah sakit. Nah, ibunya bingung. Ibunya malah bilang ini, Pak, bapak ini malah sakit gitu. Bagaimana mau dari becak sari itu Senin Mbak bayar 1.500.000. Kenapa harus pakai sakit segala, kata maknya itu. Kemudian apa yang terjadi? Ya tetap aja sakit. Padahal waktunya berapa Bu? 3 hari lagi. Akhirnya ini bapaknya ini si tukang beca itu ahli jamaah. Jadi pas dia nggak sholat Jumat, malam Sabtunya juga nggak ke masjid, malam Ahadnya nggak ke masjid. Ini Pak Imam. Nah, Pak Imamnya dia ngerti, jamaah juga tahu. Akhirnya dia bilang gini, Pak Imam, ini Pak Fulan ini nggak sholat Jumat, nggak jamaah ke kita, ternyata dia itu sakit. Terus gimana kata Pak Imam? Bagaimana kalau nanti ini malam Ahad? Bagaimana kalau nanti habis Isya kita nengok bareng-bareng, nengok ke rumahnya Fulan? Pak Imam bilang, saya nggak setuju kalau nengoknya sama-sama. Kalau nengoknya rame-rame saya nggak setuju. Loh, kenapa Pak Imam? Karena nanti akan merepotkan. Siapa tahu dia tuh nggak punya kopi, nggak punya teh, nggak punya gula. Kalau kita datang rame-rame malah dia tambah repot. Lagi pula kan rumahnya Pak Fulan tuh ruang tamunya sempit gitu. Kalau kita jamaah rame-rame di sana susah. Nah terus gimana Pak Imam? Pak Imamnya memberi solusi. Sudahlah kamu kita ke sana ganti-gantian. Berangkat sendiri-sendiri nanti pulang. Berangkat sendiri-sendiri pulang. Akhirnya sepakati kayak gitu. Kamu datang pertama, jamaah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fulan, kamu tuh sakit ya? Dia bilang gini Pak. Iya. Oh, dan cepet sembuh. Akhirnya dia ngasih uang amplop ditaruh di bantalnya 100.000. Dia bilang hanya berapa Pak? Hanya berapa kali? Hanya 1. Iya gitu. Cuma ditanya, Bapak sakit ya? Iya 1. Itu 100. Kalau narik becak seharian paling ramai berapa? 300. Datang lagi, Pak Fulan, ini jamaah masjid itu kurang ramai loh karena kamu nggak datang. Ternyata kamu itu sudah sakit. Kapan kamu sakit itu? Dia bilang, gitu. Sambil gigil tuh, gitu. Malam Jumat. Nah, sudah mudah-mudahan cepat sembuh, sabar ya. Akhirnya dikasih 100 di amplop tuh, taruh di bawah bantal. 200. Gak lama itu. Kemudian datang lagi, Pak, yang dirasakan itu apa itu? Kok nggak sampai-sampainya nggak sholat jamaah? Yang dirasakan Pak Fulan itu apa? Dia bilang, panas dingin gitu. Akhirnya ngasih amplop lagi, sampai berulang-ulang sampai jam 10:30. Nah istrinya datang ketika tamu sudah pulang semua, istrinya bilang gini, Pak ini amplop banyak banget, saya rapikan ya. Oh boleh silakan rapikan, gitu kata bapaknya. Terus ketika dirapikan, Pak saya hitung sekalian ya. Itu biasa Pak ibu-ibu gak sabaran kan, kalau lihat amplop itu. Akhirnya amplopnya dihitung itu, ibunya menjerit, Pak surplus. Loh, surplus apa? Ini 2 juta loh. Bapaknya langsung, berapa? 2 juta. Kaget Pak, langsung sembuh. Yang dibutuhkan berapa? 1,5 juta. Dapat uangnya 2 juta. Tadi ibunya ngomong apa? Kamu tuh kenapa harus sakit segala itu? Kita butuh uang, butuh kerja. Allah punya rencana lain. Yang terjadi itu pasti baik buat kita. Akhirnya bapaknya bilang gini, Bu, telepon anak kita Sari, tapi udah jam 10:30 Pak. Gak apa-apa, dia pasti belum tidur. Minta nomor rekeningnya, kita transfer lewat Briling gitu. Akhirnya dia telepon ibunya, San, belum tidur, belum Ibu. Coba kasih nomor rekeningnya, nanti Ibu transfer ke Briling. Loh, kata bapak, kata ibu kemarin belum ada uang. Ini kok sudah ada uang? Alhamdulillah San, untung bapakmu sakit gitu. Itu Bu, untung bapakmu sakit, sekarang surplus. Butuh 1.500.000, dapatnya 2 juta. Tadi makanya kita itu sedang menjalani takdir aja. Kita nggak boleh ngeluh. Yang penting banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
termasuk hadirnya kita ini luar biasa. Hadirnya kita ini luar biasa. Saya sampaikan Ibu, kalau ibu bapak hadir ke masjid ini ikhlas, ada satu hadis Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, walan tadwa fata'allama ayatan min kitabillah. Wahai Abu Dzar, jikalau kamu pergi ngaji ke majelis ilmu, belajar ayatan min kitabillah, satu ayat saja dari kitab Allah. Kita tadi kan ngaji banyak banget tuh dari Korea tadi ya. Tidak hanya satu, beberapa ayat itu. Ayat min kitabillah, satu ayat saja, maka pahalanya adalah khairum min antusoliya mi'ata rokaatin, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Ini Pak, Bapak nanti di sini 1 jam, Ibu-ibu di sini 1 jam, lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat itu sedikit atau banyak? Pernah? Jangankan 100 rakaat ya Pak, kita terawih aja paling banter itu kan 20 rakaat, betul apa betul? Itu pun kalau Pak Imamnya kepanjangan baca surat itu kita udah gergeten itu gemes. Misalnya kita udah Al-Fatihah, Pak Imamnya bilang atau baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini ibu-ibu yang di belakang tuh Pak Imam, itu hatinya udah dongkol. Ini Pak Imam juga perasaan, aku tuh belum buka Pak Imam, tadi itu baru makan gorengan 4 sama kolak 1 piring plus es teh 1 gelas. Jadi orang-orang puasa itu Pak Kades sudah makan gorengan 4, tambah kolak 1 piring, tambah es teh 1 gelas, katanya belum buka. Tapi walaupun buka puasanya habis banyak, tapi kalau mau terawih alhamdulillah. Ini ngaji itu pahalanya luar biasa. Hadis itu dilanjutkan begini, walantar dua fata'alama baban minal ilmi. Kata Rasulullah, jikalau kamu pergi ke pengajian, belajar tentang ilmu 1 bab apa saja, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab Isra Mi'raj, bab sedekah, pokoknya bab apa saja, umila bihi awlam yu'mal, baik ilmu itu langsung bisa dipraktekkan atau belum bisa dipraktekkan, pahalanya adalah khairum min antusoliya alfa rokaatin, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Insyaallah Ibu, amin Allahumma. Jadi kalau Ibu mungkin tadi bincang-bincang dengan suami, Pak sebenarnya saya itu nggak mau berangkat, satu istirahat, nanti malam mau sholat tahajud. Tahajudmu tuh berapa rakaat? Betul? Paling 4 rakaat, 8 rakaat. Tapi Ibu hadir di pengajian ini, hadir di majelis mulia ini, lebih baik daripada tahajud 1000 rakaat. Alhamdulillah. Makanya ada seorang syair itu mengatakan, ngaji itu lebih banyak pahalanya, ngaji itu lebih banyak pahalanya dibanding sholat sunnah 1000 rakaatnya, dibanding sholat sunnah 1000 rakaatnya. Gitu Ibu, luar biasa. Jadi ibu yang tadinya niatnya kurang mantap-mantapkan, setuju? Nanti kalau ada pengajian, datang. Siapapun yang ceramah, siapapun yang tausiah, pokoknya gak usah mikir, saya akan melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, bahkan lebih baik daripada itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini belum bahas Isra Mi'raj, izin agar kita tuh senantiasa jadi orang-orang yang bersyukur. Ini nikmat besar, bisa ngaji itu nikmat besar banget Ibu. Ada ratusan juta orang yang sebenarnya pengen hadir di pengajian, tapi karena kesibukan, tapi karena kerja lembur, mereka nggak bisa kesini. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi ini nikmat besar, ini bukan nikmat remeh-temeh Pak.
Ini nikmat luar biasa besar. Apalagi ngajinya kita dengan sehat walafiat, alhamdulillah. Rasulullah menyampaikan nikmatani mahbunun fihi makatsirum minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu sering lalai, manusia itu sering tertipu dengan kedua nikmat itu. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua al-farah, nikmat kesempatan. Bapak Ibu, Bu, Pak Kades, Pak Imam, kalau di daerah saya, ini di daerah saya. Kalau di daerah saya itu kalau dipanggil itu kok diem saja, gitu Pak. Tapi matanya melotot. Dipanggil itu diam saja Pak Kades, tapi matanya melotot. Itu di daerah saya namanya ikan asin. Di daerah saya sana. Bu, takut dikatakan ikan asin. Allah Akbar, sallallahu alaihi. Ibu yang saya muliakan, sehat itu nikmat terbesar setelah iman dan Islam. Kalau kita punya uang banyak, dengan uang kita bisa membeli makanan-makanan yang enak, betul apa betul? Tapi enaknya makan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Enaknya makan nggak bisa dibeli uang. Ibu punya uang beli es krim itu enak apa enggak? Enak kan? Tapi kalau ibu dikasih sakit gigi sama Allah, es krim itu nggak nikmat lagi. Betul apa betul? Ibu punya kebun cabai 1/4 hektar, bagus-bagus semua cabainya, nggak ada yang busuk. Tapi kalau ibu dikasih sariawan sama Allah, nggak berani makan sambal itu. Punya cabainya banyak, tapi nggak berani makan. Makanya sehat itu benar-benar nikmat ya, luar biasa. Bu, ibu itu misalnya punya uang, bukan misalnya ya, kalau sini punya uang banyak semua. Bu, ibu punya uang banyak, bisa beli sofanya bagus, impor, harganya puluhan juta, empuk banget itu sofa itu Bu. Tapi kalau pantat ibu bisulan nggak bisa duduk, ini harus kita sadari kayak gitu, nikmat luar biasa. Bapak-bapak punya uang beli TV yang besarnya 72 in, tapi kalau matanya sedang sakit nggak bisa menyaksikan. Betul Pak? Betul. Ini saya kasih contoh yang banyak biar kita itu tidak boleh ngeluh lagi untuk hari ini. Bu, saya pernah ngaji di Bungo, itu saya diceritain ada kakek datuknya itu usianya itu udah 100 lebih. Kemudian hari-harinya tuh marah-marah terus datuknya. Loh, marah-marahnya kenapa? Dia tuh gini, Cung, ini kenapa TV-nya ini rusak terus tiap hari gitu? TV sebesar ini nggak ada gambarnya, cuma banyak semut-semutnya gitu. Kata cucunya dia bilang gitu, toh itu bukan TV-nya yang rusak, tapi mata datuk yang sakit. Sudahlah, besok saya berikan kacamata pembesar. Akhirnya datuknya itu diberikan kacamata pembesar Pak. Dan apa yang terjadi? Ternyata datuknya nggak bisa tidur. Lu kok nggak bisa tidur Pak Amin? Karena melihat cecak dikira buaya. Itu susahnya kalau kita nggak sehat itu Ibu. Makanya saya ulang-ulang banget, kita harus alhamdulillah. Saya pernah baca Ibu, di Indonesia ini ada 3.155 rumah sakit. Saya pernah membaca di Indonesia ini ada 10.400 puskesmas. Saya mikir gini Pak Kadasi, kalau satu rumah sakit seperti Sultan Taha, seperti Bungo itu dihuni oleh 100 orang saja, 100 orang yang sedang sakit, kali 3.000, kan 3.000 saja, itu jumlahnya sudah 300.000 orang yang sedang sakit di Indonesia. Kalau di puskesmas ada 50 orang yang dirawat, se-Indonesia itu kali 10.000, ada 500.000 orang yang sedang sakit di rumah sakit dan di puskesmas. Belum yang rawat jalan, belum yang di pengobatan alternatif, belum yang dirawat di rumah saja. Banyak banget sekarang orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan semuanya, amin. Apa artinya ini Ibu? Artinya
Hari ini paling sedikit ada 800.000 orang yang sakit se-Indonesia. Nah, ketika kita bisa hadir di Masjid Istiqbalin ini dalam keadaan sehat walafiat, berarti kita hari ini Ibu Bapak itu lebih beruntung dibandingkan dengan 800.000 orang se-Indonesia. Alhamdulillah. Terus apa yang akan kita keluhkan? Halo? Gak boleh ngeluh lagi ya Bu? Gak boleh ngeluh lagi, gak boleh. Pokoknya kita syukur terus gitu. Ribuan orang yang sakit di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun, dia hanya punya satu keinginan saja. Kalau orang yang sehat itu Bu, kalau orang yang sehat Bapak, satu orang sehat itu bisa memiliki cita-cita keinginan ribuan. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin keinginan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kepingin tentang keluarga, kepinginan tentang kantor dan sebagainya. Itu bisa ribuan, satu orang sehat. Tapi ribuan orang sakit, dia hanya memiliki satu keinginan saja. Apa keinginannya? Sehat. Nah, kita itu sudah dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pastikan diri kita menjadi ahli syukur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kemudian sekarang melangkah ke Isra Mi'raj. Bu, tadi belum mulai pengajiannya ya. Itu sedang ekstra. Nah, sekarang mulai kita pelan-pelan saja. Bismillah. Nanti Kedua, sanggup? Saya ingin sanggup. Nah, sekarang jam 21. Ekstranya kelamaan tadi. Isra Mi'raj. Kita gini, pelan-pelan biar ibu tahu, bapak tahu. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Itu secara lughatan, secara bahasa. Isra berasal dari kata asro yusri isro'an, artinya berjalan di malam hari. Kemudian Mi'raj itu artinya tangga. Asal katanya kalau anak-anak pesantren itu gini, a'roja ya'ruju urujan wa ma'rojan fa huwa 'arijun wa kata ma'rujun a'rij la ta'rij ma'rojun mi'rajun. Mi'raj itu tangga, alat untuk naik. Ini belajar sorof kayak gitu. Nah, artinya apa? Semisal secara bahasa ya, kalau bapak-bapak habis isya pulang ke rumah, terus ibunya bilang, ya ini gas kita tuh habis, besok habis subuh tuh saya mau langsung masak karena jam 8 tuh saya mau rewang, ya mau tetangga kita punya hajat ya, punya walimah, saya mau bantu-bantu di sana, saya harus masak pagi-pagi. Nah terus gimana? Gas kita habis. Terus saya minta ayahlah untuk tukar gas. Akhirnya bapak dari masjid itu pulang pakai starter motornya pergi nukar gas. Itu namanya Isra. Nukar gas Isra di warung, pulang sampai di rumah hujan, genteng bocor. Ibunya ngomong lagi, Pak, hari ini hujan lebat nih ya, kalau ini nggak dibaikin bisa banjir rumahnya. Terus gimana lagi? Aku ambilkan tangga ya, nanti saya nyingganin bapak yang naik betulin gentengnya. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya ibunya ngambil tangga, terus bapaknya naik betulin genteng. Itu namanya Mi'raj. Kalau Pak Kades pagi-paginya ngomong, Pak, tadi malam kemana rapat RT nggak datang? Saya Isra Mi'raj Pak Kades. Betul itu. Secara bahasa tapi ya, secara bahasa tadi malam saya melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu dari masjid ke warung membeli gas, kemudian betulin genteng sampai di rumah. Isra Mi'raj ini secara bahasa. Kalau secara istilah, ini disebutkan dalam tafsir At-Tabrani, Isra adalah kana bil jasadi wa ruhi yaqadatan la manaman gitu. Isra itu adalah perjalanan Nabi dengan jasad dan ruhnya. Nah, tidak ruh saja, jasad dan ruhnya yaqadatan dengan sengaja, dengan sadar diri, la manaman, tidak mimpi. Nah, soalnya kan orang
oh nggak mungkin lah Nabi Isra Mi'raj itu paling mimpi aja, paling ruhnya saja. Dijelasin di sini Isra Mi'raj adalah dengan jasad dan ruh Nabi dengan keadaan sadar, tidak mimpi, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari Mekah ke Palestina. Itu namanya Isra. Kemudian wahwal mi'raj, dan apa yang dinamakan mi'raj? Perjalanan setelah itu naik ke atas, naik ke langit. Makanya Bapak Ibu, orang-orang zaman dulu itu dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, yang sudah beriman banyak yang kafir lagi, yang murtad lagi itu banyak. Kemudian ada yang kafir, semakin kafir lagi karena dia pakai akal dia, nggak mungkin. Dari Aisyah, ya hadis Bukhari, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan fajar rajulun min Quraisy, ini Arabnya nggak saya baca biar cepat. Telah datang seorang laki-laki